Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jangan main-main dengan pelaksanaan sholat Id ya, karena Rasulullah sangat menekankan ya akan hal tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah waktu pelaksanaan ya sholat Id. Ya, waktu pelaksanaan sholat Id. Nah, kalau Idul Adha dengan Idul Fitri itu ya sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat Idul Fitri dia akhirkan. Ya, bukan akhirkan nanti jam 10, maksudnya tetap di jam-jam ya mungkin matahari dalam sebuah hadis itu tingginya 1 tombak ya. Ya, kalau sholat Idul Fitri Rasul biasanya sunnahnya diakhirkan, maksudnya mungkin agak sedikit lambat. Nah, tapi kalau sholat Idul Adha sunnahnya dipercepat. Ya, dipercepat. Ini sunnah dari Rasul. Ya, jadi ini kalau kita tahu ini dapat pahala. Kalau selama ini kita ikut-ikutan ya pernah sambayang pangkurbangan biasanya liba ipuna sambayang pangpitarang ya pada pasang Idul Fitri biasa lambat-lambat kita. Beda dari sini apa nyawa hukum, nah itu adalah sunnah. Ya, kalau kita tahu hukumnya sunnah, insya Allah kita lakukan itu ya dapat pahala. Apa hikmahnya? Kenapa bisa beda? Kalau sholat Idul Fitri sengaja diakhirkan karena kita ingin memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, karena kan zakat fitrah itu batasnya pada saat ya khotib naik ke mimbar pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi kalau diundur-undur sedikit bisa saja ada yang masih lambat, ada yang tiba-tiba lupa, berarti masih ada kesempatan buru-buru dia mesti keluar zakat fitrahnya supaya dapat ya pahala zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Id, itu sudah sedekah biasa saja, bukan lagi zakat fitrah. Makanya sengaja Rasul undur-undur sedikit. Ya, mungkin kebiasaan kita mungkin di jam 7:15 kalau Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha lebih cepat. Ya, hikmahnya supaya kebaikan menyembelih hewan kurban itu bisa cepat dilaksanakan. Nah, itu salah satu hikmahnya sehingga berbeda sunnahnya sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi besok kita cepat-cepat bergegas, dan itu sudah alhamdulillah sudah menjadi tradisi, dan ini tradisi yang baik, insya Allah sudah sunnah ya, bahwasanya hampir semua pelaksanaan ya namanya Idul Adha biasanya lebih cepat daripada Idul Fitri. Tempat pelaksanaan sholat Id. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Ya, Rasulullah SAW itu biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Nah, sunnahnya sebenarnya di lapangan. Alhamdulillah kita di sini tepat ya, karena di lapangan Jordan. Nah, itu memang yang terbaik. Ya, sekalipun di masjid juga boleh. Ya, di masjid juga tidak mengapa. Tapi sekiranya memungkinkan untuk ada tanah lapang, itu yang terbaik karena itu merupakan sunnah dari baginda Rasul kita. Berikutnya, saat kita berangkat dari rumah menuju tanah lapang, apa-apa yang perlu kita lakukan? Pertama, dianjurkan mandi dulu. Ya, mandi sebelum berangkat sholat Id. Ibnu Qayyim ya mengatakan bahwa ada sebuah riwayat yang sahih bahwa Ibnu Umar itu dikenal sangat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan beliau biasa mandi pada hari raya Id sebelum berangkat sholat. Yang kedua adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik, ya, yang terbaik, ya. Ya, yang terbaik berarti mungkin kalau di ranking, ini ranking satunya pakaian kita, ya. Itulah yang dipakai pada saat sholat Id, ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang ketiga, kalau Idul Fitri kita makan sebelum keluar, tapi besok Idul Adha, upayakan tidak makan dulu, nanti pulang baru makan. Apa bedanya? Kenapa bisa beda? Ya, kalau Idul Fitri kenapa kita makan dulu? Ya, untuk membedakan bahwa ini bukan lagi hari puasa, sudah keluar Ramadan, sehingga kita bisa makan. Karena sebelumnya kita kan masih puasa. Kalau kita tidak makan, jangan sampai nuansanya atau ada orang kita masih puasa nih padahal Idul Fitri ini. Nah, kalau Idul Adha besok, ya upayakan tidak makan dulu, dengan hikmahnya itu supaya Rasulullah biasanya pulang itu ya makan dengan hewan kurbannya. Nah, itu salah satu sunnahnya. Ya. Kemudian berikutnya, ya, yang keempat adalah bertakbir ketika keluar dari rumah. Jadi kita sudah jelaskan tadi bahwa ini hari-hari masih kita dianjurkan banyak takbir. Dari rumah menuju tanah lapang takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan seterusnya, perbanyak takbir sampai ke tanah lapang. Kemudian menyuruh wanita dan anak-anak kecil untuk berangkat sholat Id, ya, sebagaimana tadi hadisnya kami sudah bacakan, sampai wanita haid itu tetap dianjurkan untuk menyaksikan bagaimana persatuan kaum muslimin dan bagaimana syiar perayaan Idul Adha. Ya, kemudian keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda, ini sunnah. Jadi kalau kita ke tanah lapang besok, kita di sebelah kiri, ya posisi kiri jalannya, pulang usahakan di sebelah kanan di pulang. Tadi ingat ini dapat pahala ini. Ya, kalau kita perhatikan ini, itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Jadi kita ke tanah lapang, lain posisinya, kita kembali ke rumah, lain juga posisinya. Itu ya sangat dianjurkan, karena dari Jabir, Rasulullah SAW, ya, ketika sholat Id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang Id. Kemudian dianjurkan jalan kaki, ya, sampai ke tempat sholat, ya. Ini kalau memungkinkan, ya. Tapi kalau sangat jauh, ya, itu tidak mengapa untuk menggunakan kendaraan. Sholat Id tidak ada azan dan iqamah. Nah, kemudian paling terakhir, ya, poin terakhir, tapi ini sebenarnya sudah biasa disampaikan pada saat sholat Id. Tata cara sholat Id ini sudah sangat lumrah, tapi tidak mengapa, minimal kita tahu bahwa inilah yang sesuai sunnah. Yang pertama tentu, ya, pelaksanaan sholat Idul Adha, ya, maupun Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tentu sebelum takbir, ya, kita niat, ya, niat. Kemudian sudah takbiratul ihram, ada namanya takbir tambahan. Ya, pertanyaannya ini yang kadang banyak yang keliru, Ustaz, di mana diletakkan itu doa iftitah? Ya, doa iftitah. Ya, ada 2 pendapat. Ada takbiratul ihram baru kita takbir Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Nah, dan ini mayoritas menguatkan ini pendapat yang paling kuat. Ada juga nanti setelah mau baca surah Al-Fatihah. Kapan itu? Berarti setelah takbir tambahan 7 kali takbir tambahannya. Jadi antara takbir yang satu dengan yang satunya itu, di situ kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah dengan membaca mungkin yang paling masyhur itu, ya,
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berpegang pada pendapat ini. Jadi kalau kita sudah takbir, kita baca ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Tapi kita baca takbir pertama kan doa kita dulu, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran atau Allahumma barik baini. Kemudian kita takbir lagi, Allahu akbar, baru baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai 7 kali. Berarti kalau dihitung rakaat pertama ada 8 kali. 8 kali itu kan 2, yang satunya takbiratul ihram, yang 7-nya takbir tambahan. Itu. Ini semuanya sudah sering dijelaskan ya di tempat kita ini. Kemudian membaca ya surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan ya sunnahnya Rasul surah Al-A'la berpasangan dengan surah Al-Ghasyiyah. Ya. Kemudian setelah itu ya seperti sholat biasa ya, kita ruku, kita sujud, ya bangun dari sujud dan terus sujud sama semuanya seperti sholat biasa. Kemudian bangkit dari rakaat, kemudian naik ke rakaat kedua. Nah itu kita takbir tambahan lagi. Itu 5 kali takbir tambahannya. Berarti kalau dihitung takbirnya dari sujud ke takbir kedua berarti ada 6 kali takbir. Kan kita takbir kalau dari sujud Allahu Akbar, tapi itu takbir perpindahan namanya. Nah setelah itu kita takbir lagi tambahannya 5 kali. Jadi totalnya sebenarnya 6 kali. Rakaat pertama ada 8, rakaat kedua ada 6 kali. Ya, ya kalau misalnya kita lupa ya berapa kali ini itu tidak masalah, ini bukan hal yang sangat prinsip, bahkan 1 kali juga pun itu sudah sah ya, sudah sah. Namun ini sunnah dari ya Rasul kita. Baik, demikian jemaah sekalian ya, hari ini seperti yang diumumkan tidak ada ngopi. Insyaallah dadakan sebentar kita akan ramaikan ya panitia saja ya. Insyaallah kita akan buka puasa bersama di sini sebentar sebelum ini maghrib. Insyaallah jadi tentu kami mengajak mewakili pengurus masjid yang mengajak kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mari meramaikan sebentar ya buka puasa bersama untuk puasa Arafah kita di masjid kita ini. Demikian jemaah sekalian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya saya rasa oh iya wah itu dia iya, jadi tujuannya ke lapangan itu pertama untuk menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan syiar-syiar Allah, ikut bergembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Hanya sekedar itu saja. Ya, dan ya Rasul meminta dia menjauh. Ya sekali lagi, ya wanita haid itu ya ke lapangan bukan untuk sholat. Ya itu haram hukumnya. Ya hanya sekedar untuk melihat kegembiraan kaum muslimin yang bersatu padu merayakan Id, dan dia harus menjauh ya, tidak sekedar bahwa tidak sholat, bahkan disuruh menjauh. Maksudnya ya mungkin kita ya pahami sendiri kalau menjauh berarti ya jangan terlalu berbau dengan ya orang-orang yang sholat. Mungkin kita di belakang sekali ya, di pojok-pojok dan seterusnya ya. Ya sekedar itu saja ya, sekedar itu saja ya. Adapun zikir ya yang namanya wanita haid ya sebenarnya dianjurkan untuk tidak terlalu ini, tapi kalau sangat urgen sekali ya, misalnya kalau dia menghafal Quran ya, menghafal Quran, oh ini kan ada 7 hari atau bahkan ada yang lebih, oh bisa tidak ini hafalan. Bisa saja dia murojaah tapi tidak dengan memegang mushaf Al-Quran, bisa saja. Tapi kalau dia memperbanyak, sengaja memperbanyak padahal tidak urgen, sebenarnya ditinggalkan ya, ditinggalkan. Jadi
menuju tanah lapang sekedar itu saja, ya, sekedar menyaksikan syiar Islam. Jadi disampaikan yang ada di rumah, ya, boleh saja ke tanah lapang, tapi tidak sholat, ya, bahkan menjauh dari, ya, tempat sholat, ya, demikian. Oh ya, karena kita tidak ada mobil, ya, bisa di sini saja langsung 2-3 pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian ada juga sekarang jemaah biasa yang dulu di lapangan Maroko. Jangan kanan saya lihat itu ada yang mau masuk sholat di masjid ini masih Maroko di jalan keluar atau kemudian mau tarwih. Saya di lapangan ini sambil Maroko di lapangan coba itu ada berumur biasa. Apa tidak sampai membatalkan itu atau yang lain bisa? Jadi hukum, ya, hukum Maroko ini, ya, memang ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram, dan ini sebenarnya sangat-sangat kuat, ya. Ada yang kalau kita lihat dari dalil dari Al-Quran, ya, wala taqtulun nafsan allati, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Ya, kalau kita lihat secara sadar, ya, sebenarnya merokok itu, ya, salah satu jalannya memang membunuh diri, karena itu dari sisi medis itu sudah sangat berbahaya. Ya, adapun kalau dikatakan membatalkan wudu, ya, ini tidak sampai, ya, karena ini memang ada khilaf. Ada yang mengatakan dia hukumnya makruh, ya, makruh itu sebaiknya ditinggalkan, ya, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ditinggalkan, ya, yang tidak apa-apa dilakukan, tapi, ya, dia tidak dapat pahala kalau sekiranya itu makruh. Tapi saya sih pribadi kalau ada perbedaan begitu, mending cari selamatnya saja. Ya, kita tidak tahu ini di akhirat ini. Wah, saya kadang jauh berpikir-pikir merenung, ya, bagaimana nih tadi kalau di akhirat tiba-tiba keluar keputusan Allah bahwa ternyata rokok itu haram. Nah, tapi kalau kita misalnya bingung makruh atau haram ini, duanya memang itu hukum rokok, bukan hukumnya sunnah. Oh, itu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Ya, makruh itu dengan, ya, haram. Ya, makruh itu sangat-sangat dianjurkan ditinggalkan. Ya, tapi kalau haram, wah, ini berdosa. Ya, dan kita tetap nanti di hari kiamat ini, jadi memang jalan selamatnya sebenarnya, ya, tinggal. Apalagi kalau perayaan Idul Adha, Idul Fitri, ya, untuk berjaga-jaga diri sebenarnya, ya, kalau memang kita perokok berat, ya, tunda-tunda dulu sampai selesai Id, ya, karena dikhawatirkan itu mencederai juga amalan kita, misalnya menuju ke tanah lapang. Ya, kalau bisa ditahan-tahan dulu, sudah pergi sholat. Bukan berarti saya anjurkan ini, maksudnya kalau tidak bisa sekali ditinggalkan, karena kita tidak tahu, jangan sampai kita kan ini mau sholat Id, baru sholat Id ini sangat agung, sangat mulia. Artinya kita akan menjemput kebaikan. Sebaiknya itu hal-hal yang mungkin diperselisihkan dari keharamannya itu sebaiknya ditinggalkan dulu, termasuk rokok, karena itu jangan sampai dia haram di situ hukumnya. Jadi kita ikut mensucikan, menghargai, ya, daripada pelaksanaan sholat Id ini. Nanti setelah selesai sholat Id, bagi memang yang belum belum bisa meninggalkan, ya, baru kemudian bisa merokok. Bukan berarti, ya, boleh-boleh saja, ya. Ya, kalau saya pribadi memegang pendapat lebih amannya, ya, ditinggalkan atau berusaha tinggalkan, ya. Demikian. Ya, silakan dia aja, ya. Ya, ya. Yang biasa saya lihat, ketika kita salat itu, habib itu belum selesai doanya. Apakah itu sudah banyak kaum perempuan berdiri? Ya. Bahkan ada yang
masih salah tidak apa? Bagaimana itu Ustaz? Artinya belum selesai Khutbah. yang banyak masih baca doa. Dia sudah berdiri dalam waktu mengenai berapa di tengah. Bagaimana? Ya, ya tentang sholat Aid, ya dalam khutbah, ya khutbah Aid, ini sebenarnya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya khutbah itu bisa saja seseorang tidak mendengarkan khutbah. Nah, dia sebenarnya tidak masuk kategori sahnya sholat, ya itu khutbah Aid, karena dalam satu riwayat ya Rasul ini memberikan kelonggaran bahwasanya kalau ada yang mau mendengarkan khutbah itu silahkan, ada yang mau kemudian ada alasan syar'i kemudian dia tinggalkan itu juga tidak apa-apa. Beda dengan khutbah Ya. Jumat. Beda dengan khutbah Jumat. Ya kalau khutbah Jumat itu itu sangat ini ya, karena itu berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri, ya dia rukun ya. Kalau sholat Aid itu tidak termasuk rukun daripada sholat ya. Tapi sekali lagi tentu bukan kita maknai bahwasanya kita ya bebas saja. Sebenarnya ya itu hari yang sangat agung, tidak sepantasnya sebenarnya ya, tidak sepantasnya kaum muslimin yang hanya mungkin 10 menit, 20 menit untuk mendengarkan, dia kemudian banyak cerita, bahkan belum selesai doanya dia sudah ini, karena kita tidak tahu ini doa-doa, bisa saja ada doa-doa dari khotib itu yang kemudian Allah terima dan kita masuk ke dalamnya. Ya sebenarnya ya sangat dianjurkan untuk kita dengarkan sampai selesai. Ya, tapi yang kita pahami itu tidak masuk dalam kategori rukun. Maksudnya kalau kita bubar mempengaruhi daripada sholat Aid kita, itu tidak masuk. Beda dengan sholat Jumat, itu masuk rukun khutbahnya di sini. Jadi kalau bahan berarti hujan, boleh jadi iya maksudnya ya apalagi itu sangat syar'i ya, kehujanan itu ya. Oh iya. Iya itu ya mendengarkan khutbahnya itu harusnya dalam masjid ya, karena pelaksanaan ya kita kan dalam masjid, apatah lagi ya. Nah ini juga sebenarnya kebiasaan yang perlu di ini, dan memang ya kami keliling ya, apalagi sambil cerita-cerita ya. Ya ini sebenarnya tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Jangankan di luar kita saja, ini yang di dalam, yang mendengarkan sudah dalam ini saja, dan kita dilarang sekedar mengatakan saja diam, itu juga tidak boleh. Padahal kita hanya menyatakan diam, ini artinya saking memainkan iya memainkan apa pada saat khutbah Jumat itu sedang berlangsung, itu tidak dibenarkan. Ya, itu tidak dibenarkan. Artinya apa? Ini betapa sakralnya yang namanya ya khutbah Jumat, dan dia masuk ke dalam rukun sholat. Ya, jadi kalau dia di luar, berarti dia tidak dapat ini, tidak dapat keutamaannya secara sempurna. Ya bisa saja ini, artinya bisa berkurang, termasuk kalau ya karena dia masuk rukun ya sholat Jumatnya ini tidak sah ya, karena dia masuk daripada rukun sholat Jumat ya. Tapi meskipun demikian tentu ya kita tetap memberikan edukasi ya, pengarahan kepada jamaah kita, masyarakat kaum muslimin ya, akan ya kesadaran akan hal ini. Namun ya naudzubillah ya, hampir di semua masjid ya tradisi yang tidak bagus ini masih kita jumpai ya, dan ya tentu disinilah pentingnya dakwah ya, saling menasihati ya, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan dan
terus kita ingatkan mereka. Tapi bukan berarti tentu ya kita tidak mengatakan pulang ini saja karena tidak saja itu sholat Jumat, tapi tidak juga. Artinya kita tetap terima ya, kita tetap ini, tapi tentu dengan terus kita dakwahkan akan hal ini. Ada juga Ustaz tinggalkan sunnah sebenarnya. Seperti ya, Misalkan jamaah bicara, itu yang berhak menegur. bukan khotib. Iya, tak bisa. Tapi tidak dapati. Dari Khotib sebetulnya dengan banyak. Jamaah. Ada orang bicara, ada khotib itu bisa menegur. Ada jamaah yang begini-begini. padahal itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Jadi mestinya khotib itu juga sekarang-kadang ya, yang saya rasa kadang tidak paham. Ya, jadi memang yang bisa menegur itu khotib ya, khotib saja. Dan ini memang sunnah yang ditinggalkan juga saat ini. Ya, salah satu sunnah yang ditinggalkan sehingga terjadilah pelanggaran karena tidak berjalan sunnah. Biasanya begitu ya. Kalau sunnah itu tergelar, biasanya yang muncul itu pelanggaran. Nah, kayak tadi karena sunnahnya khotib itu menegur tidak jalan, akhirnya melanggar jamaah karena jamaah yang seharusnya tidak bicara malah dia yang menegur ya. Masuk mungkin itu kalau khotib paham, tidak apa-apa, tidak wajib mereka mengajak orang di luar. Nah, ya jamaah yang ada di luar ya. Padahal dari protokol ya sudah dia sampaikan ya. Ya, ada lagi. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha